Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan dilakukannya pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada telapak kaki kiri juga diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Pijat refleksi ini sebagai upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila terjadi permasalahan di organ tubuh kita, bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ini. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan secara treatment ya, dengan mengangkat lutut kaki kiri 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti pada kaki kiri tadi. Kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Justru setelah dipijat maka badan akan terasa sakit semua. Hal itu tidak apa-apa dan tidak perlu khawatir serta tidak perlu diobati. Karena beberapa saat kemudian perasaan itu akan hilang dan tubuh akan terasa lebih enteng dan apa yang menjadi keluhan nanti akan sembuh. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat. Kemudian diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat-pijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat lembut.
Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki mula-mula dioles dengan minyak. Setelah itu dipijat secara bersamaan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang. Harapannya setelah dilakukan pijatan kaki, maka permasalahan yang ada di seputar kaki mulai kebas, ya, linu, mungkin sakit akan hilang ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat secara merata ya, sehingga permasalahan di seputar pantat nanti juga akan hilang. Yang perlu diperhatikan secara umum pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang juga yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Hal itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu kita konfirmasi untuk menentukan pijatan yang pas ya. Jadi harapannya di samping si pasien nanti akan sembuh, si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Apabila dirasa kurang keras dalam pijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat khususnya ya. Hal ini akan menambah kekuatan dalam pemijatan. Cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Pantat terus dipijat-pijat ya secara merata, karena di pantat ini pula terjadi banyak permasalahan ya, mengingat pantat juga merupakan poros pergerakan kedua kaki ya. Oleh karena itu pada pantat harus kita berikan servis ya, yang memadai, sehingga harapannya keluhan di seputar pantat nanti akan hilang ya. Setelah pemijatan pada pantat selesai, dilanjut pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas ya. Jadi dari pinggang bergerak menuju ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Di tulang belakang pula merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu pada tulang belakang perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Cara
Caranya pada titik-titik tertentu pada sekitar tulang belakang juga kita berikan pijatan. Pijatan refleksi ini bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila organ tubuh kita mengalami gangguan, bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini. Juga harapannya dengan pijat refleksi ini bisa menstimulasi serta mendukung produksi sel-sel darah merah. Cara pemijatan sekitar pinggang seperti yang Anda lihat pada video. Yang perlu diperhatikan pula, dalam pijat urut ini minyak harus cukup ya, karena apabila kurang minyak akan memperbesar gesekan antar kulit dan kulit bisa memar ya. Karena di dalam hal ini minyak bisa sebagai pelumas ya. Karena memang pijat urut ini berbeda dengan jenis pijatan yang lain, karena harus melepas baju, tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok. Sehubungan dengan itu, bagi Anda yang suka dengan terapi pijat urut ini, silakan ditonton dan jangan lupa diberikan subscribe dan share ke semua teman, agar teman Anda juga mendapatkan informasi terbaru dari Unik Channel ya. Dan bagi Anda yang tidak suka dengan terapi pijat urut ini, silakan di skip saja. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan sambil digosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya, dan berakhir pada kedua sisi pundak ya atau punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ke tangan kiri kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat. Cara ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut, tangan kanan juga dilipat ke belakang dan juga diberikan pijatan melalui sela tulang belikat. Pada daerah punggung juga perlu kita perhatikan, dan kita tetap juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Setelah itu kita berikan pijatan refleksi dengan menekan pada titik tertentu pada tulang belakang. Selanjutnya, tubuh kita palingkan ke kanan 3 kali dan ke kiri 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu, si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dilakukan pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa pijatan dari pinggang sampai ke punggung ini tidak ada yang terlewatkan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat urut ini sebenarnya merupakan warisan ya
dari para leluhur kita dan kita tinggal melestarikannya ya. Dan sebagai langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia yang cenderung membawa dampak negatif, mana bahan aktif kimia itu, obat-obatan kimia itu tidak bisa terlarut ya, dan bisa memicu pertumbuhan penyakit baru seperti kanker ya. Oleh karena itu ada baiknya saya sarankan sebelum Anda menggunakan obat-obatan kimia, bisa dicoba dulu dengan terapi pijat turun ini ya. Di sekitar punggung ya, perlu kita berikan perhatian khusus. Dilanjut pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, kedua telinga ditarik secara bersamaan. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri, sehingga dipastikan bahwa pemijatan di sekitar kepala tidak ada yang terlewatkan. Cara pemijatan kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di sekitar tangan khususnya nanti akan terusir, hilang dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Pada telapak tangan kanan juga bisa diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat dulu. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat. Dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Maka tangan kiri juga dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijat turut ini juga bisa sebagai upaya untuk membersihkan kulit yang kotor ya. Pijat, pelumas minyak dan dipijat dengan cara menggosok. Otomatis kulit juga akan menjadi lebih bersih dan sekaligus akan memberikan nutrisi bagi kulit. Jadi nutrisi yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan kulit ya, mengingat minyak yang dipakai adalah minyak yang mengandung banyak nutrisi yang sangat berguna bagi kulit. Telapak tangan juga diberikan pijatan refleksi seperti halnya pada tangan kanan tadi. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya.
Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya, mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan, di sekitar lutut juga kita berikan treatment ya, untuk menstimulasi ya lancarnya produksi cairan sendi ya, atau cairan sinovial ya. Karena apabila cairan sendi ini kurang atau bahkan habis, maka bisa terasa sakit ya di dalam atau di sekitar persendian. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan diangkatnya kaki ini semata hanya untuk mempermudah ruang gerak pemijatan. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan semacam kita olahragakan agar terjadi relaksasi ya. Setelah itu kaki kanan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kaki kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada persendian lutut ya, kaki kiri juga kita perhatikan, kita berikan perlakuan atau treatment agar cairan sendi ya, berproduksi secara normal. Setelah itu kaki kiri juga kita angkat, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Setelah itu kaki kiri ditarik ke depan, diolahragakan, kemudian dilipat ya, dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, maka dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini untuk memastikan bahwa pemijatan kaki tidak ada yang terlewatkan. Khusus untuk paha ya, kita pijat sambil kita tekan-tekan seperti ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke atas dan kita olahragakan sehingga terjadi relaksasi antara kaki ya, pinggang dan bahkan sampai ke punggung. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, kita lanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan arah memutar ya, spin ya. Dan setelah dirasa perlu, maka kita kondisikan ya, apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut ya. Dan mulai dari membetulkan peranakan atau mengatasi perut kembung ya. Atau bahkan bisa juga digunakan untuk mengatasi atau merupakan cara diet ya. Karena mungkin perut Anda yang mungkin kendor, nanti bisa dikencangkan dengan cara pijat perut ini ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan dalam pemijatan perut ini, kita harus bijaksana ya. Tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena di dalam perut terdapat organ yang sangat vital ya,
dan sensitif terhadap tekanan. Oleh karena itu tidak disarankan untuk memijat perut apabila tidak ada permasalahan yang khusus. Cara pemijatan perut seperti yang dilihat pada video ini. Setelah pemijatan perut selesai, dilanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya, mula-mula dalam posisi terlentang tadi, kedua tangan kita rentangkan ya. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada kedua pangkal lengan kita pijat, kita berikan tekanannya. Langkah ini bisa menyembuhkan bagi mereka yang mengalami sesak nafas dan batuk-batuk, terutama batuk akibat kecapean ya. Cara pemijatan sekitar wilayah dada seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan bertanya atau bahkan akan melengkapi tutorial ini, semuanya demi sempurnanya konten ini ya. Untuk itu saya persilakan dan ditulis pada kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Dan apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri dan Anda akan mendapatkan reputasi yang kurang baik dari YouTube. Anda juga bisa mempraktekkan tutorial ini ya kepada pasangan Anda, dan nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa harus menggunakan jasa orang lain, apalagi si pemijat adalah laki-laki ya. Untuk itu silakan ya diikuti tutorial pijat urut ini ya. Mungkin juga perlu diketahui ya bahwa pusat dari lelah, sesak pada dada dan capek-capek itu ada pada sekitar pangkal lengan ini ya. Oleh karena itu ya perlu kita berikan treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, mula-mula kepala dipijat-pijat ya. Rambut ditarik-tarik lembut serta kedua telinga ditarik-tarik lembut ya. Kita bisa juga memijat ya dari kepala ya, dahi langsung ditarik ke ujung rambut ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian samping kanan, dan sebaliknya juga kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri ya. Sehingga seluruh kepala nanti bisa dipijat dengan lembut dan bijaksana ya. Sehingga bagi Anda yang mengalami
sakit migrain dan vertigo akan sembuh. Setelah itu kepala diangkat atau disangga, kemudian kita menyasar ke kedua pundak ya, baik kanan ataupun kiri, itu diberikan pijatan secara bergantian. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, sekaligus melegakan ya bagi Anda yang sakit di sekitar pundak. Dilanjut pemijatan pada tangan ya. Caranya masih dalam posisi telentang tadi, maka tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat. Jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan, dan jangan lupa kita berikan pijatan pada pangkal lengannya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak dan dipijat. Arahnya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pastikan asam laktat yang terakumulasi di daerah tangan khususnya nanti akan hilang ya, terusir dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat ini merupakan biang keladi rasa kecapean. Jadi apabila kita banyak terakumulasi asam laktat di dalam tubuh kita, biasanya tubuh kita akan terasa sedikit panas dan capek-capek. Untuk itu asam laktat harus dikeluarkan dari tubuh kita. Caranya dengan makanan bergizi, dengan beristirahat cukup, atau juga dengan berolahraga, dan yang terakhir dengan terapi pijat perut seperti ini. Kemudian setelah itu tubuh kita angkat untuk memberikan treatment kesetimbangan. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Selanjutnya tubuh kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, mulai dari pundak bagian kanan, tangan, terus ke bawah sampai pinggang dan bahkan ke pantat ya. Terus dipijat-pijat, arahnya dari atas ke bawah kali ini. Terus ke kaki ya, kaki kanan juga kita berikan pijatan setelah treatment ya. Dan berakhir mentreatment kedua kaki secara bersama-sama. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut ya, tubuh kita palingkan ke kanan, maka kita pijat pundak bagian kiri, tangan kiri, terus ke pinggang, terus ke bawah ke pantat, terus kaki kiri, dan berakhir pada kedua kaki di treatment secara bersama-sama. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pada langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk.
Caranya, mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang naik ke atas sampai ke punggung dan bahkan sampai ke kepala ya. Yang kita pijat-pijat daerah punggung yang biasanya banyak permasalahan, kita pijat-pijat juga. Rambut kita tarik-tarik, kepala kita pijat-pijat, dan kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Kita pastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita treatment ya dengan penumpu lutut kaki kanan kita, kemudian tubuh si pasien kita tarik ke 3 posisi ya, 3 kali ke 3 posisi. Dan setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan sebanyak 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat turut sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.